mencoba menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Kata ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta pengetahuan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang dan suka, serta kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam secara singkat dapat dikatakan yaitu filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi bukan filsafat yang bercorak liberal, bebas, tanpa batas etika sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Muzayyin Arifin menyatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh atau universal tentang pendidikan, yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang relevan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Secara makro, apa yang menjadi objek filsafat yaitu ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan manusia merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan. Secara mikro, yang menjadi objek pemikiran atau ruang lingkup filsafat pendidikan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan, dan yang kedua merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan keempat, merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan. Yang kelima, merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan. Dan yang terakhir yaitu keenam, merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Kegunaan filsafat pendidikan Islam. Menurut Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, mengemukakan 3 manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama, dapat menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya dalam suatu negara. Kemudian, dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Kemudian, akan menolong dalam memberikan pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, ekonomi, kebudayaan, sosial, dan politik di negara kita. Kemudian, menurut Al-Syaibani juga menjelaskan tentang poin-poin kegunaan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan untuk membentuk pemikiran tentang pendidikan. Kemudian, yang kedua, asas bagi menilai kebijakan pendidikan. Kemudian, yang ketiga, asas bagi upaya menilai keberhasilan pendidikan. Kemudian, yang keempat, dijadikan sandaran intelektual bagi mereka yang berkecimpung di praksis pendidikan. Kemudian, yang kelima, dijadikan dasar bagi upaya pemberian pemikiran pendidikan.